Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada channel ini. Untuk kali ini saya akan memberikan video tutorial terkait penggunaan aplikasi CBT, di mana aplikasi CBT ini digunakan oleh UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi untuk berbagai macam kegiatan tes, terutama kaitannya dengan tes penerimaan mahasiswa baru. Untuk bisa mengakses aplikasi CBT tersebut, silakan pertama kita buka browsernya. Setelah itu kita masukkan alamatnya, yaitu catuin.jambi.ac.id. Kita enter. Ini adalah tampilan awal aplikasinya. Di sini ada kolom username dan password. Untuk memulai, silakan input username dan password sesuai dengan yang telah diinformasikan oleh panitia. Di sini kita akan mencoba input username-nya. Kemudian di bawahnya kita masukkan password sesuai dengan informasi yang diberikan oleh panitia dalam penerimaan mahasiswa baru. Setelah username dan password di-input, kita klik login. Inilah tampilan ketika kita sudah berhasil login. Di sini bisa kita lihat ada bagian informasi akun. Kita pastikan terlebih dahulu sebelum masuki pada tahap berikutnya, pastikan bahwa informasi akun ini adalah akun Anda. Di sini satu contoh, ada nomor tesnya, kemudian nama, jenis kelamin, email, jalur seleksi, dan ruang. Kemudian di sebelah kanannya, di sini ada bagian pemberitahuan, mana pemberitahuan ini adalah informasi yang perlu diperhatikan oleh para peserta. Setelah kita memastikan bahwa akun ini adalah akun kita, lantas kita masuk dalam menu ujian. Nah, di sini nantinya akan ada nama ujian. Silakan pilih sesuai dengan nama ujian yang akan diikuti. Sebagai contoh, di sini ada ujian tutorial. Ini salah satu contoh ujian yang akan saya ikuti. Nah, di sini ada jenis ujiannya, kemudian ada jumlah soalnya. Dalam hal ini, kami hanya memberikan contoh soal sebanyak 3 item. Dan di sebelahnya juga ada kolom waktu, di mana di situ memberikan informasi berapa lama ujian harus diselesaikan. Setelah ini, untuk memulai ujian, kita bisa melihat kolom aksi, di mana di situ ada tombol ikut ujian. Apabila kita sudah siap untuk mengikuti ujian, kita klik tombol ikut ujian. Nah, di sini
kita sudah memasuki tahapan berikutnya. Di bagian atas kita akan mendapatkan informasi berupa peraturan ujian. Silakan difahami terlebih dahulu terkait dengan peraturan ujian yang akan diikuti. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada konfirmasi data. Bagian ini kita pastikan terlebih dahulu apakah identitas kita sesuai dengan yang semestinya. Dan apabila sudah sesuai, kita lihat di bagian bawah ada token. Ini merupakan sebuah kode yang diberikan kepada para peserta untuk bisa memulai memasuki bagian soal dan untuk dikerjakan. Nah, dalam hal ini kita akan masukkan terlebih dahulu token yang telah diberikan oleh panitia. Ini sebagai contoh. Ya, nanti kode tokennya itu sesuai dengan ujian ataupun jenis seleksi yang diikuti oleh peserta. Setelah kode token ini dimasukkan, nah di sini ada informasi waktu boleh mengerjakan ujian adalah saat tombol mulai berwarna hijau. Nah, di sini ada tombol mulai sudah berwarna hijau. Nah, kemudian juga di bawahnya ada informasi batas waktu menekan tombol mulai. Nah, setelah kita memasuki kode token, lantas kita klik tombol mulai. Nah, di sini ada informasi token benar ya, berhasil. Kita klik OK. Nah, ini kita akan melihat setelah tombol mulai ditekan, kita sudah memasuki bagian soal, di mana di sini bisa kita lihat ada contoh soal seperti ini. Di bagian kiri ada navigasi soal. Di sini akan ada nomor sejumlah item pertanyaan yang harus dikerjakan oleh para peserta. Nah, di sebelah sini ada soal. Ya. Ini pertama soal. Ya, di sini bagian soal dan ini adalah opsinya, opsi jawabannya. Silakan dipilih jawaban yang dianggap benar untuk menjawab pertanyaan yang ada. Nah, kemudian di sini ada tombol ragu dan ada next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk memilih jawaban yang dianggap benar, tinggal diklik saja. Kalau seandainya kita menganggap bahwa jawaban yang benar adalah A, klik di A. Ketika kita menganggap jawaban yang benar itu di B adalah klik dengan B, C, dan seterusnya. Kita klik. Nah, ini berarti ketika ada tombol hijau atau bagian ini berwarna hijau, berarti kita sudah menjawabnya. Di sini kita 17 Agustus adalah hari kita pilih kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kita menyelesaikan di soal pertama, kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol next. Nah, ini ya, kita pilih jawabannya, ada soalnya, kemudian kita pilih ya. Satu contoh misal kita memilih ya jawaban pilihan dari B. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada lagi soal berikutnya, nomor 3. Ya, di situ ada soal sila pertama pada lambang dada Garuda adalah, ya, kita pilih B. Nah, setelah semua soal itu diselesaikan,
Ini para peserta masih bisa, apabila waktunya masih mencukupi, bisa mereview kembali, mengecek kembali ya jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Bisa dilihat dengan menekan tombol navigasi soal. Kita lihat nomor 1. Ini ada nomor 1 itu jawabannya yang telah kita berikan adalah A, kedua B, ketiga B. Nah, apabila ingin mengganti itu masih bisa. Apabila ragu gitu ya dengan jawaban yang sudah diberikan, bisa diulangi kembali dan diperbaiki. Nah, apabila semua soal sudah dikerjakan dan jawabannya sudah diyakini benar, lantas kita bisa melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Apabila soal semua selesai, kita untuk menyelesaikan mengerjakan soal, silakan klik tombol selesai. Di sini ada tombol selesai yang berwarna merah. Kita klik. Nah, di sini akan muncul ya notifikasi yang menginformasikan apakah kita yakin akan mengakhiri tes ini. Kalau seandainya belum yakin, silakan diklik cancel. Kita akan kembali lagi, silakan lakukan apa yang perlu dilakukan. Namun, apabila sudah dianggap yakin, kita bisa mengakhiri tes ini dengan mengklik tombol selesai. Nah, akan ada informasi kembali terkait dengan apakah kita yakin untuk mengakhiri tes ini. Kalau memang kita yakin, kita klik tombol OK. Dengan mengklik tombol OK tadi, berarti tes sudah selesai diikuti. Nah, dengan demikian di sini akan ada informasi di pada kolom aksi ini, ujian telah diselesaikan. Artinya bahwa kita sudah menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa menutup akun kita dengan cara di sebelah kanan ini kita klik, kemudian di sini ada ganti password dan ada logout, kita pilih logout. Ini akan ada informasi lagi yang menanyakan apakah yakin ingin logout. Kalau seandainya kita yakin, kita klik tombol logout. Dengan demikian kita akan kembali lagi pada tampilan awal ya seperti semula. Itu saja yang bisa kami berikan dalam video tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.